Sampurasun teman-teman, kita akan menyaksikan kembali perdebatan antara Rasul Nabi Luga Tambunan melawan Tritunggal Udin Petot. Kita akan menyaksikan bagaimana Nabi Rasul Luga Tambunan mentampol para penyesat yang tidak percaya dengan kenabian Luga. Oke, mari simak teman-teman videonya. Mengacu pada terjemahan, tadi teks aslinya dalam bahasa Inggris, yang saya masukkan adalah yang lebih memiliki otoritas, yang memiliki kebenaran yang persis tentunya yang dari ditulis J.K. Rowling, maksud saya gini. Jadi kalau terserah Pak Indri bahwa percaya dengan LAI terjemahan, jadi begini, intinya begini, yang dibaca orang Yahudi itu adalah kitab suci, sedangkan yang dibaca oleh Pak Indri adalah terjemahan kitab suci, itu aja. Jadi terserah yang masing-masing, tapi yang saya masukkan bahwa di sini adalah kalau ada teks, kan memang PL ditulis dalam bahasa Ibrani sejak zaman Musa. Kemudian diterjemahkan dari berbagai bahasa. Berarti mana yang lebih memiliki otoritas? Teks aslinya atau terjemahannya datang sekian ratus kemudian. Nah, yang saya tanyakan di teks yang berbahasa Ibrani itu banyak kata Mesiah. Itu cuma diterjemahkan kan berbeda-beda. Jadi dalam pendapat saya adalah teks yang asli ini, kasih dalam arti berbahasa asli ini, dia lebih memiliki otoritas daripada teks-teks terjemahan gitu ya. Perkara Pak Indri hanya percaya LAI itu haknya Pak Indri, nggak ada masalah. Cuma saya hanya menerangkan bahwa yang dibaca orang Yahudi itu adalah teks kitab suci, sedangkan yang dibaca oleh bapak-bapak dan ibu di sini adalah terjemahan kitab suci. Dan yang dipercaya adalah LAI, selain LAI tidak. Yang itu monggo itu hak Pak Indri. Cuma saya hanya memberikan apa yang saya pandang gitu aja. Ya, sekian. Mungkin Pak Dede mau lanjutkan, silakan. Ya. Mau dijawab dulu sama Pak Indri? Ya, oke, biar clear ya. Oke, bahwa yang asli itu yang mana kan begitu? Satu menit. Satu menit, silakan. Ya. Ada yang disebut Yahudi menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Itu ngomong gampangnya, Yahudi kamu rubah-rubah Taurat dan kitab Nabi seenak udelmu sendiri, kata Yesus. Jadi yang terima Yahudi sekarang itu Yahudi Tanak yang seenak udelnya sendiri. Yang asli betul-betul original miliknya United Bible Society. Baru dengar ya Pak Edi? Sahabatku itu Pak Edi. Bu, ya di sana di Alkitabnya yang ibu bilang aslinya orang Yahudi, Yesusnya nggak pernah jadi Allah. Heo, ya kan? Yesus berkata, kamu menduduki kursi Musa. Ini bahasa lain dari kamu rubah-rubah itu. Makanya sekarang orang Yahudi Allahnya siapa? Kayak orang bersin. Hasim. Ayo. Bukan Tasim lo ya? Bukan Tasim lo Pak ya? Allahnya orang Yahudi hari ini Hasim. Oke. Ayo. Ya. Lalu sebut Adonai. Dia bilang, ini Alkitab asli Tanak katanya. Tanak yang mana? Ya. Kalau Anda asli, ya. Pertanyaanku sederhana. Yahudinya yang dibaca, Tanak dibaca Yahudi sekarang. Yesus Allah bukan? Bukan. Peri-peri. Clear. Oke, silakan. Oke Pak Indri, enggak ada masalah. Jadi gini, cuman nanti biar Pak Dondi lanjutkan, karena perjanjian lama itu justru menerjemahkan dari Masoret, kebanyakan teks Yahudi dan teks Masoret ini diambil terjemahnya ke perjanjian lama. Itu sebagian diambil baru ada dari Septuaginta, tapi sebagian itu dari teks yang sekarang dipakai orang Yahudi. Kalau memang salah-salah, kenapa harus terjemahkan dari sana ya? Tadi lewat King James Version baru terjemahan ke LAI. Nah silakan Pak Dondi kalau mau menambahkan. Baik, terima kasih. Pak, kalau yang Bapak anggap suci itu yang LAI terjemahan baru aja atau yang ada versi bahasa-bahasa lain, Pak? Saya jawab nih, 1 menit. Suci itu diilhamkan Allah. Musa itu 4.500 tahun setelah Adam. Kok dia bisa nulis? Belum ada YouTube, belum ada USB, belum ada komputer. Bagaimana dia bisa bilang, Adam menikah sama Hawa, melahirkan Kain, Kain bunuh Habil? Ayo. Bagaimana dia? Ilham Allah. Paulus, Pak. Paulus itu dari Adam berapa tuh? Adam, Paulus umurnya anggap 6.030 tahun setelah Adam. Dia bisa ngomong, zaman Adam sampai Yusuf, dosa itu nggak dihitung, dosa perbuatan. Ada ayatnya, Roma 5 ayat 13. Jadi, Lot bersetubuh sama 2 anak perempuan nggak dihitung dosa. Enggak. Sodom Gomora LGBT nggak dihitung dosa. Sodom Gomora itu dimusnahkan bukan karena LGBT, karena nyari 10 orang beriman nggak dapet. Cuma dapat 4, itu pun Istirot jadi tiang garam. Bagaimana bisa seorang Paulus bisa mengatakan bahwa dari zaman Adam sampai Musa, sebenarnya sampai Yunus, sampai Yusuf doang, ya, dosa belum diperhitungkan. Ada ayatnya, dicek aja, Roma 5 ayat 13. Ini Paulus, ini hanya 1 ayat ini Pak yang mengatakan seperti itu. Paulus kan sama Adam berapa ribu tahun? 6.000 tambah 33. Itu yang disebut ilham Allah, yang disebut suci, ilahi, ya. Ini aku juga baru ngerti beberapa tahun ini. Dulu saya juga nggak ngerti Pak. Waktu Tritunggal aku nggak ngerti, belas saya nggak ngerti. Apalagi ini. Ya, ini juga baru ini. Ya. Oke,
Silakan. Jadi suci ada dari ilham ya. Ilham. Ilham. Karena tidak mungkin seorang Musa bisa nulis zaman Adam. Lah sekarang aja nulis 10 tahun lalu aja udah bingung kok. Udah era komputer loh, Pak. Iya. Ya toh? Udah gitu kalau misalnya Musa ini salah, loh kita ini wong bodoh kabeh kok berani mau-maunya percaya. Adam menikah sama Hawa punya anak Kain Habil. Mau-maunya. Itu tulisannya Musa loh. Gitu loh, Pak. Ya. Oke. Cukup, Pak Indri? Silakan, Pak. Jadi yang dapat ilham itu yang LAI terjemahan baru atau yang terjemahan bahasa Inggris, Pak? Silakan, Pak. Gimana? Musa yang dapat ilham. Yang saya tanya, yang Bapak anggap sebagai kitab suci itu Alkitab yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris? Terus Bapak tadi bilang yang suci itu yang dapat ilham, ya kan? Saya tanya lagi, yang dapat ilham itu yang bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris, Pak? Tulisannya Musa dong. Musa kan bahasa apa? Ibrani. Itu masalahnya pada adu kuat ini punya aku asli tulisannya Musa. Semua ngomong gitu, ya. Musa itu nyembah siapa? Nyembah Yesus. Hanya ada di Alkitab yang asli original text. Musa itu nyembah Yesus, Pak. Bingung toh? Baru tahu toh? Iya, baru tahu. Musa itu Adam itu nyembah Yesus. Kan Yesusnya sudah ada sebelum segala abad. Bingung deh, ya toh? Pasti bingung. Baru dengar ini. Baru dengar terus terang. Musa nyembah Yesus, Adam nyembah Yesus. Ya, makanya Yesus berani berkata, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk surga. Loh kok berani-beraninya? Ayo. Yesus yang manusia, Lukas 13 ayat 28. Abraham itu nyembah Yesus, Pak, Ibrahim. Nanti ada di tema berikutnya itu. Ya, very clear, Pak. Musa itu ketemu sama Yesus, salah satu cirinya adalah Yesus itu punya kitab. Musa habis itu mecahin itu batu tulisan itu pecahin. Tuhan, jangan hukum sana, hukum rakyat, hukum aku. Musa bilang, Tuhan bilang apa? Hanya orang yang berdosa kepadaku, namanya tak hapus dari kitabku. Ternyata Tuhan yang diketemu Musa punya kitab, Bu. Kitab ini punya siapa? Punya Yesus. Wahyu 21 ayat 27. Jadi nggak akan bingung kami, Pak. Musa itu nyembah Yesus nggak akan bingung. Ibrahim nyembah Yesus, Adam nyembah Yesus. Yesusnya itu sudah jadi Allah sebelum ada sesuatu. Bukan hanya ketika ada manusia. Jauh sebelum itu, yang bikin surga siapa? Yang menciptakan malaikat siapa? Yesus. Yang menciptakan bumi purbakala, yang ada samudra raya, lalu samudra raya di Kejadian 1 ayat 2 siapa? Kan nggak ada penciptaan tanah di Kejadian. Siapa menciptakan? Yesus. Berapa miliar? 36,5 miliar tahun sebelumnya. Nggak main-main. Bingung loh. Tadi sudah bingung, ini bingung lagi. Bingung memang. Orang aku very clear kalau saya mah. Aku bisa ngitung kok 36,5 miliar tahun. Tanah ini sudah dicipta 36,5 miliar tahun. Aku bisa ngitung. Jumlah malaikat ada 100 miliar. Jumlah kerub ada 1 juta. Jumlah serafim ada 4. Setan itu yang ada di bumi sama iblis 33,3 miliar. Jumlah orang kita cuma 7 miliar. Makanya satu orang dikeroyok 5 setan. Oke, aku menarik, bisa ngitung pakai ayat, Pak. Oke, tapi tadi kembali lagi ke pertanyaan sebenarnya mendapatkan gimana? Udah kan? Oke. Jadi ini penjelasannya kemana-mana. Nanti pada sesi-sesi selanjutnya ya kan. Tapi tadi pertanyaan yang belum terjawab adalah sesungguhnya yang dapat ilham tadi kan. Ini yang mana tadi gitu? Wes tak jawab, Pak. Yang tulisannya Musa, bahasa Ibrani. Tulisannya Musa, Yes. Ibrani. Yes. Oke, clear ya? Clear. Oke, silakan Pak Dondi. Yang tulisannya Musa itu kitab yang mana, Pak? Silakan, Pak. Yang disebut original text miliknya United Bible Society. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, itu tulisannya Musa. No, Musa itu hanya nulis Lukas 24 ayat 44. Taurat Musa. Kejadian Keluaran Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu Mazmur itu Mazmur sendiri, Pengkhotbah, Kidung Agung dan Amsal. Udah 9. Lalu kitab Nabi 30. Jumlahnya 39, itulah kitab suci zaman Yesus. Lalu nanti ditulis Perjanjian Baru, itu Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Itulah kitab suci 39 sama 27. Begitu. Oke. Nah, terus yang tadi Bapak bilang tulisannya Musa itu hanya yang dari Kejadian sampai Ulangan atau Kejadian sampai Maliaki, Pak? Silakan, Pak. Silakan pakai mic. Musa itu ya ada berapa? Kitab Musa. Kitab Musa itu Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan melulu nih, ya. Ulangan paling nggak disenengin orang ya. Ulangan melulu gitu. Ya. Tadi udah saya bilang ini 5. Mazmur itu Mazmur Daud, Mazmur, Pengkhotbah, Amsal dan Kidung Agung. Udah 9. Selebihnya ya kitab Nabi Yunus, Yeremia, Yesaya, Mika, itu Maliaki. Kristen mengimani Maliaki terakhir, Yahudi mengimani Zakaria terakhir. 2 Tawarikh, ya sembuh lah. Ya, aku bukan orang Yahudi, nah aku gampang ya itu. Ya ada yang bilang 2 Tawarikh, ada yang bilang Zakaria. Jadi yang asli itu yang original text, Bu. Nek kita bertengkar soal original text, tantangan saya adalah
Di original text Anda, Yesus Allah atau bukan, wes langsung nggak berani. Setiap saya tantang gitu nggak berani. Siapapun yang mengatakan, Pak HTD, aku punya original text. Di situ Yesus Allah bukan? Bukan, Pak, Yesus buangan ke laut, gitu. Kalau saya begitu, yang original text itu miliknya United Bible Society, Pak, Bapak Ibu, ada di 240 negara. Boleh dicek pakai bahasa Jerman, bahasa apa? Yesus Allah, bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa. Dari kapan, Pak Gideon? Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum menciptakan manusia, Gusti Allah itu namanya sudah Yesus. Nek nggak ngerti belajar nama saya. Nek nggak ngerti, ya toh? Ini dulu juga nggak ngerti, ini ngototnya luar biasa ini dulu juga. Berdua nih suami istri ini, ya. Dulu, tapi sekarang sudah very clear. Itu ada dari Papua juga very clear, Pak. Jauh-jauh itu, Pak. Datang ke sini, ya, Pak Peter. Sama, Pak, ngototnya dulu. Original text melulu tuh, saya julukin Bapak original text itu. Ya. Oke. Ayo silakan. Oke. Ben seru, Pak, Iya, ya. seru. Oke, silakan. Iya. Jadi tadi Pak Hendry Tan mengatakan bahwa yang kitab suci itu hanya tulisan Musa, berarti dari Kejadian sampai Ulangan ditambah Mazmur, Pengkhotbah, sama apa tadi ratapan. Terus kemudian setelah itu yang disebut dengan Ketuvim ya Pak ya. Yang Nevi'im bukan tulisan Musa kan Pak ya? Yang Nevi'im bukan tulisan Musa kan? Nevi'im itu yang nabi-nabi. Oh enggak, tadi Bapak soalnya bilang Menafsirkan ya itu biarin tafsir ya, biarin tafsir. Katanya ini juga ada tulisan Musa misalnya kitab Ayub misalnya, terserah lah. Ya. Bagi aku nggak penting ya. Toh. Aku aja sudah taruh hormat bagaimana Musa bisa menulis sebegitu jauhnya. Nggak usah nggak buku Pak, di situ pasti Yesusnya bukan Allah. Buat apa? Dibuktikan ke saya. Anda hanya ingin membuktikan Musa ternyata tulis ini Yesusnya Allah nggak di situ? Bukan. Buat apa? Buat saya. Ya, nggak ada gunanya. Ya. Aku nggak mau berdebat ini Musa ini jangan 4 atau 5 atau tambah lagi. Itu kan tafsiran orang semua Bu. Yaitu Ayub katanya ada yang nulis ini, lah biarin aja lah. Yosua sama Musa ini, masuk Musa bisa nulis kematiannya sendiri. Jangan-jangan ini masuk di Yosua sebenarnya pasal segini. Kan orang pada begitu. Nggak masalah bagi saya gitu loh. Satu, barangnya wes nggak ada. Musa yang gitu udah nggak ada. Nah, kita progress, kita smart ya. Become to be smart. Sekarang Yesus Allah ini. Itu untuk referensi. Yang kesana-sana itu untuk referensi. Gitu. Oke. Menarik ini, semakin malam semakin menarik. Oke, kasih prosedur debater semuanya. Oke, silakan. Bu Etika? Oh, Mas Pak Dodi, silakan ayo. Baik. Saya ingatkan waktu bisa dilihat di monitor Bapak sekalian sehingga untuk menjawab tegas, lugas, kemudian tepat sesuai dengan sasaran yang ditanyakan. Oke, silakan Pak Dodi. baik. Saya belum puas Pak Hendry Tan. Mohon maaf nih Pak. Tolong jelasin lagi ke saya. Kalau belum puas harus gregetnya. Iya, Situ, biar semangat lagi itu. Ya. Moderator, tolong kalau saling ngomong jangan dipotong. Oke, siap. Ini kan Silakan. waktu saya. Masa moderator ikut-ikutan? Ya, tolong ya. Nanti. Nah, saya pengen nanya sama Pak Hendry Tan. Musa itu hidupnya di abad keberapa? Tanah pertama kali ditulis itu abad keberapa, Pak? Musa itu munculnya ini debatable Pak ya. Saya meyakini seluruh perjanjian lama dari Adam sampai Yesus itu 6.000. Yesus sampai kiamat harus 6.000. Karena Ibrani 1 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti itu. Equal antara zaman dahulu dengan zaman apa Pak ditulisnya itu zaman akhir. Harus equal. Kalau Adam sampai Yesus itu 6.000, kurang lebih Adam sampai Musa itu 4.500 kurang lebih. Lalu Musa menulis kitab Kejadian. Ya nggak usah tanya saya bagaimana kalau 1.530 nggak penting bagi saya Pak. Nggak penting, ya loh. Anggap aja segitu. Wong barangnya wis nggak ada, orangnya wis nggak ada, ya loh. Ya. Satu yang kita angkat hikmat kepada dia bisa nulis Adam loh Pak. Anggap saya meleset 4.500 tahun. Meleset Pak ATD mestinya 4.750 nggak penting. Ya toh? Ya nggak penting ya. Bisa menulis segitu lama Pak. Segitu lama baru nulis kitab Kejadian loh Pak. Ya. Kitab Kejadian itu ditulis Adamnya udah nggak ada, ya toh? Udah sampai generasi sebelum Musa itu berarti sudah Yusuf. Ya. Musa lahir anggaplah generasi Yusuf lah anggap. Musa lahir generasi Yusuf, lalu Yusuf mati, ini sudah nulis sampai Yusuf. Baru Keluaran itu nulis tentang Musa, tentang orang Israel di padang gurun. Angka-angka ini tidak tepat, meleset tidak penting Pak, tidak penting ya. Itu tidak terlalu penting lah ya. Wong ya tidak bisa dibuktikan kok. Mau dibuktikan dari mana? Misalnya ngitung umur. Itu overlapnya nggak ketemu Pak, ya toh. Okay. Musa umur segini punya anak, iki mati loh. Ini overlapnya nggak toh hitung. Sehingga dari Adam sampai perjanjian baru sampai Yesus ada yang bilang 10.000 tahun. Aku mending memakai Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Equal. Pada zaman dahulu dan pada zaman akhir harus equal. 6 hari Allah. Allah itu memakai pola 6 hari Allah. Maka menurut Alkitab sebenarnya sudah bisa dipastikan kiamat itu pas exactly tahun 6.000. Exactly. Cuman rincian detailnya ini debatable. Tapi ini clear Pak. Ya, zaman dahulu dengan zaman akhir. Harus clear itu harus sama. Equal. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Gitu Pak. Ya. Oke, cukup. Silakan. Oke Pak.
Saya tadi mau tunjukin Bapak buku ini. Bisa di zoom? Ya, ini buku yang ngarang bukan orang Muslim, Pak. Ini dari kalangan kekristenan juga. Jadi ahli-ahli Bible itu sudah memperkirakan bahwa dari Kejadian sampai Ulangan itu yang nulis bukan Musa sebenarnya. Apalagi Ketuvim, apalagi Neviim, gitu ya. Di buku ini dikatakan bahwa ada 4 pihak, 4 mazhab kalau kita bilang lah ya, 4 sumber yang menulis dari Kejadian sampai Ulangan. Mungkin yang Kejadian banyak 2 atau 3 mazhab. Mungkin yang satu yang di Keluaran mungkin campur semua 4 mazhab. Mungkin yang di Imamat hanya 1 mazhab dan berikutnya dan selanjutnya begitu. Tetapi yang jelas, menurut buku ini, kalau Bapak mau cari boleh nih bukunya nih. Yang menulis Kejadian sampai Ulangan itu 4 mazhab itu disebut dengan apa? Yang pertama adalah Yahwis, ya kelompok yang menyebut Tuhan dengan sebutan Yahweh. Yang kedua adalah Elohis atau kelompok yang menyebut Tuhan itu dengan Elohim. Yang ketiga adalah Deuteronomis, ya. Deuteronomis adalah kelompok yang menulis kitab Ulangan. Kemudian yang terakhir adalah Priestly. Priestly adalah dari kalangan rabi-rabi. Jadi 4 kelompok ini sebenarnya dipercaya mereka menulis dari Kejadian sampai Ulangan itu sebenarnya bukan pada zaman Musa masih hidup, tetapi pada zaman kira-kira abad 6 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Ya. Kemudian nanti ada lagi kan, Dead Sea Scroll kita tahu ditulis kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Sebelumnya di tengah-tengah ada Septuaginta yang diterjemahkan hanya dari Torah, Kejadian sampai Ulangan, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, itu hanya Kejadian sampai Ulangan saja. Tetapi melanjutkan pertanyaan saya tadi, kalau Bapak bilang yang disebut kitab suci itu hanya tulisan Musa, berarti Bapak harus mengoreksi dong. Tulisan Musa itu adalah dianggap menurut tradisi Kristen itu hanya Pentateuch, hanya Kejadian sampai Ulangan. Tetapi dari buku ini yang dari kalangan Kristen sendiri sudah membantah bahwa yang menulis Pentateuch itu sebenarnya bukan Musa. Apalagi Ketuvim, apalagi Neviim. Nah, kemudian menginjak ke Perjanjian Baru. Apakah Perjanjian Baru ini juga bisa disebut sebagai kitab suci atau bagian dari kitab suci? Silakan, Pak. Oke, silakan. Ya, Yeremia 31, 33 ya. Aku telah membuat perjanjian yang lama dengan umatku Israel. Ngomong gampangnya ini, itu perjanjian lamaku itu diingkarin melulu. Maka aku akan membuat perjanjian baru. Taurat ditulis di dalam apa Pak? Batin. Taurat ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Ya. Taurat yang 613 itu Pak diganti pakai dalam hati. Ya, dalam bukan fisik maksudnya. Disebut Taurat karena iman, Roma 3 ayat 31. Ngomong gampangnya, sunat, potong ujung pisang. Ya, sekarang berubah menjadi sunat hati. Halal haram. Kalau dulu yang masuk ini halal haram, ya diganti. Yang masuk halal, yang keluar itu loh, yang haram. Yang kalian suka menghujat-hujat itu yang haram, ya. Ya diganti seperti itu ya. Dan banyak lain lagi ya. Yang disebut suci itu apa ya? Yang disebut dengan dan lain-lain. Ya. Terus kalau bicara tentang mana yang disebut kitab suci, Alkitab Pak. Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Oke. Tadi saya bilang Paulus bisa menulis tentang Adam. Lah ini Paulus itu kan bedanya berapa ribu tahun. Kok bisa menulis tentang Adam? Ya, makanya itu dielamkan Allah, itu kitab suci. Bagaimana Yohanes, ya, Yohanes bisa keliling surga itu, keliling surga. Saya hari ini Pak, kalau mau tahu surga nggak perlu saya ke surga. Cukup baca Alkitab, very clear. Bapak tanya apa saja juga. Isi surga aku tahu semua, Alkitab ada semua. Neraka mau tahu Pak, ada semua. Saya nggak perlu datang ke neraka, saya nggak perlu lihat datang ke surga. Baca Alkitab sudah diwakili oleh Yohanes. Bagaimana Yohanes bisa begitu? Maka ini disebut kitab suci. Karena karya ilahi Pak. Karya ilahi, ya, begitu. Oke. Jadi, Saya ingatkan, waktu bisa dilihat untuk tim Kristiani, masih 25 menit, masih ada 2 pembicara, 43 menit buat tim Muslim, masih ada 2 pembicara, yang masih anteng-anteng saja, ya kan? Nah, ini mungkin bisa distribusinya bisa ratakan kan begitu. Silakan Pak Dondi, kalau masih ada. ya baik. Silakan. Enggak, saya memang harus menggunakan waktu-waktu di awal ini, sama seperti Pak Hendri juga, karena memang ini adalah yang dasar. Nah, tadi Bu Etika sudah menambahkan, nanti Ustadz Bobi juga insya Allah akan menambahkan. Jadi, yang jelas, kalau Pak Hendritan bilang, Paulus bisa menulis Adam, lah waktu itu ada Septuaginta kok Pak. Waktu itu ada Septuaginta Pak. Nah, dari mana Paulus bisa menulis mengenai Adam, mengenai Hagar, mengenai Ismail, dari Arab, ya itu semua dari Septuaginta. Bapak, boleh saya beritahu, bahwa dari perjanjian baru saja, itu ada kurang lebih hampir 1000 ayat Pak. Tepatnya 937 ayat, yang dikutip dari Septuaginta alias perjanjian lama. Nah, jadi kalau Bapak bilang penulis gospel, 4 gospel itu, atau penulis atau Paulus, atau mungkin penulis-penulis yang lain, bahkan Wahyu yang Bapak sering pakai ayat-ayatnya, itu banyak mengutip dari Esther, dari Yeskiel, dari Yeremia, mengenai eskatologi, mengenai penglihatan di masa depan. Ternyata tulisan-tulisan di kitab Wahyu itu banyak diambil dari PL Pak.
Dan Wahyu adalah kitab yang mengutip paling banyak, 245 ayat dari PL. Nah, jadi pertanyaan saya, penulis-penulis PB ini bisa menulis itu berdasarkan ilham Roh Kudus atau ilham dari PL? Itu pertanyaan saya, Pak. Itu pertanyaan sana. Itu hasil nyontek atau hasil Allah kan begitu tuh. Pengen sebenarnya. Ngutip, Pak. Ya ngutip nyontek betul. Pak, yang saya bilang Paulus bisa ngerti bahwa dosa Adam itu tidak dihitung. Cuman Paulus. Aku tidak ngomong Paulus tidak mengutip yang lain. Khusus untuk hal yang mengatakan bahwa dosa Adam sampai Yusuf tidak dihitung. Di sana nggak ada, cuma satu ayat itu. Oke, Wahyu. Kata Alfa Omega itu cuma ada di Wahyu, Pak. 3 ayat toh. Ya. Dan itu Yesus berkata, aku. Alfa Omega itu aku. Siapakah aku? 22:16, aku Yesus. Nggak pernah bilang aku Yahweh, aku Bapa, aku Tritunggal. Nggak ada. Aku Yesus. Alfa, dari Alfa sampai Omega itu Yesus. Tidak bilang Allah, tidak bilang Yahweh. Artinya apa? Dari Alfa sebelum segala sesuatu ada, balik lagi. Allah sudah namanya Yesus. Itu tidak ada di kitab lain. Khusus Alfa Omega misalnya ya. Apakah Wahyu ini ada referen? Ada. Yesaya 65 itu bumi baru, Pak. Ya, bumi baru di situ bagaimana orang hidup di bumi baru. Bagaimana ular makan debu. Nanti di kitab lain ada. Tapi khusus untuk ini tidak ada. Alfa Omega dan oke, mungkin referensinya yang awal, yang akhir, yang terdahulu, yang terkemudian ada. Tetapi kata Alfa Omega hanya ada di kitab Wahyu. Dan itu yang mengatakan aku Yesus cuma satu. Cuma di Wahyu 22:16. Ketika kita bingung, kata aku di Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Aku. Diterjemahkan aku itu Yahweh, aku itu Bapa. Yesus ngomong aku Yesus, cuma satu ayat itu, Pak. Satu ayat, Bu, nggak ada lain. Cuma ayat itu yang mengatakan ketika kita bingung gitu, aku di kitab perjanjian lama banyak aku kan, aku memberkatimu, aku berfirman. Siapanya cuma satu, siapa sih? Aku dari sana sampai sana harus sama. Yesus. Makanya tidak akan nabrak yang namanya Yesus itu Allah segala masa. Wes clear iki? Ya, semua di sini baru dengar semua nih. Itu, Bu, monggo. Artinya itu yang sebagai dasar Yes. bahwa itu menjadi sebuah kitab suci satu-satunya. Yes. Oke. Nah, Oke, silakan. sekarang eranya Pak Gerson sama ini, wes. Oke. Aku diem ya. Oke, diem. Oke. Ya, sekarang Pak Gerson sama itu yang jawab. Oke, mau di Pak Gerson dulu atau mau disampaikan dari tim Muslim dulu? Silakan Muslim dulu ya. Oke, silakan. Siapa? Baik, terima kasih. Ini Pak Doni tadi ya, saya belum menarik. puas. Oh, belum puas. Saya belum terpuaskan. Oh iya, harus rigid ya, biar semakin malam semakin Baik. menghangat. Silakan, Ya. ayo. Kalau Pak Hendry Tan mengatakan bahwa kitab suci itu ya hanya tulisan Musa, terus Bapak tadi PB juga mengatakan itu juga suci karena diilhami Roh Kudus. Jadi pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak pakai yang tulisan Musa itu aja, Pak? Kalau Bapak bisa menggunakan yang terjemahan, berarti yang terjemahan itu yang Bapak mau anggap sebagai suci itu yang Indonesia atau yang Inggris atau yang bahasa lain, Pak? Pertanyaan saya gitu. Silakan, Pak. Silakan. Dari tadi Pak ADD tidak mengatakan kitab Musa saja, tapi dari perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya itu disebut kitab suci. Tuh, karena dasarnya dari Yeremia 31 ayat 31 itu bahwa kami akan Allah akan memberikan, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada umatku Israel dan Yehuda itu. Dasarnya dari situ. Makanya perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu. Ya, Oke, silakan. Pertanyaan saya, Pak, saya nggak menanyakan dari perjanjian lama dari Kejadian sampai Wahyunya. Yang saya tanyakan, kalau terjemahan bahasa Indonesia itu kitab suci, Pak. Kalau terjemahan bahasa Inggris itu juga kitab suci. Karena itu sama-sama terjemahan loh, Pak. Maksud saya, yang Bapak anggap kitab suci ini tulisan teks aslinya, yang mana PL itu awalnya dari Ibrani diterjemahkan ke Yunani, terus kemudian yang perjanjian baru dari Yunani ke Latin dulu ya, ke Latin dulu, baru ke bahasa yang lain. Nah, pertanyaan saya ini, yang dianggap suci sama Bapak, ini yang bahasa asli yang Ibrani, Yunani, plus Yunani, atau yang sudah menjadi bahasa lain-lain gitu, Pak? Suci itu kontennya, Pak. Jadi ini kitab suci ini, maaf ini ya. Aku nggak, ini kena saku, kena pantat. Ini Android suci loh, Pak. Ada kitab suci di sini loh. Kontennya, Bapak, ya. Wes. Nah, jadi maksud saya itu, yang saya tanya dari tadi itu. Yang terjemahan ini kitab suci atau bukan? Kalau Pak Hendrita sudah mengatakan kontennya, saya minta tolong Bapak buka di 2 Tawarikh 36 ayat 9, Pak. Dua Tawarikh 36 ayat 9. Bukan. Oke, Bapak udah tahu ya. Jadi kalau yang di bahasa Indonesia, Pak, itu tulisannya 18 tahun.
Loh enggak, ya Bapak mau di YouTube silakan, itu buat orang lain. Yang saya tanya di sini, kalau bahasa Indonesia itu kenapa umurnya 18 tahun? Kalau yang di Inggris kenapa tahun Pak? Tolong Pak dijawab. Itu suci atau bukan gitu? Ya, silakan. Ya. Sebenarnya itu sudah ada Yosia ya, masalah Yosia ya. Siapa sih? Yoyakim. Berumur 18 tahun. Terus dia jadi raja gitu-gitu ya. Bukan. Asia. Yoyakim pun aku sudah bahas gitu loh. Oke, silakan mungkin bisa dibacain atau gimana biar clear. Gini lah ya toh, karena ini juga sudah ada tayangan saya sudah pada soal Yosia sudah ada, ini sudah ada, bahkan soal 70 kuda apa 7.000 kuda itu sudah ada juga. Terus ada semua Bu. Ini memang linknya ayat banyak Pak, linknya ayat banyak ya toh. Aku perlu belajar, tapi aku sudah jawab semua ini, sudah saya jawab semua. Ini lah, nah ini engkau Jabrian khusus yang ini Pak. Aku terus terang Pak, ini linknya banyak Pak. Ya, Ya. artinya begini mungkin bisa di-clearkan. Yang jelas Ya. tidak salah itu, tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Artinya begini, ini ada pertanyaan dari debater Muslim bahwa kenapa dalam mohon maaf, kitab suci ini ada bahasa yang berbeda, ya kan? Nah, ini jelas- bisa dijelaskan. Yang jelas tidak salah, sama Tidak dengan, salah. tidak oke. salah, sama Artinya debater Muslim bisa ya, mengambil statement. cuman nek disuruh merinci kan ini ada banyak ayat dan Oke. aku sudah menayangkan di YouTube ya, termasuk Yosia, termasuk usia itu, termasuk kuda, jumlah kuda, saya sudah jawab semua. Terus apalagi ya, tidak ada yang salah itu, terus apalagi ya, ada banyak itu ya. Ya udah, jawabannya tidak ada yang salah Pak. Apakah perlu pembuktian tidak salahnya di mana? Nanti deh, tapi jangan sekarang, itu terlalu banyak banget. Tanya yang lainnya Pak. Ya. Sebentar, saya tanyakan pada yang penanya, ya. Artinya bahwa itu Itu banyak ayat Pak, banyak ayat yang harus saya buktikan, ya harus saya buktikan, tapi boleh dicek di YouTube ya. Saya sudah jawab tentang Yosia, tentang itu, tentang 7.000 kuda, tentang itu, sudah jawab semua. Sudah ada tayangan saya. Memang tidak ada yang bisa menjawab itu karena ada complicated. Ngene Pak. Lah ngono ki pasti aku bisa jawab Pak. Wong sik sulit-sulit aja aku bisa jawab kok. Cuman kali ini link ayatnya banyak gitu loh. Gitu loh Pak. Oke, Paling yo nanti kalau ini yo paling yo begitu gitu loh. Ya. Oke, akan saya tanyakan pada penanya dulu. Oke, silakan. Pak, linknya nggak banyak Pak. 2 Tawarik 36 ayat 9 itu linknya cuma ke raja-raja doang Pak. Udah cuman itu aja, nggak kemana-mana. Nah, yang saya tanya yang di bahasa Indonesia tuh umurnya 18 tahun, yang bahasa Inggris tuh 8 years Pak. Yang suci yang mana Pak? Atau yang nggak suci yang mana gitu maksudnya? 2 Tawarik 369 itu hubungannya dengan cuma 2 raja-raja 24 8, nggak kemana-mana. Dan setahu saya Pak Hendri kan belum pernah bahas ini. Kalau sudah ada tolong Pak diulang sebentar aja. Yang salah yang mana gitu aja Pak? Tidak ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, 18 tahun tuh 8 years Itu Pak. sama saja dengan jam 9 sama jam 12. 12-nya di mana? Waktu itu Yesus ke-8, Yesus itu jam 9 sama jam itu juga dianggap salah toh? Enggak, aku pengen artinya aku menjelaskannya dengan hal yang sama. Ya. Usia sudah saya jelaskan, jumlah kuda sudah saya jelaskan. Yesus mati di salib jam berapa sih yang benar sudah saya jelaskan ya. Tapi ya beneran itu terlalu urusan begitulah. Enggak penting Pak ya, enggak penting ya. Oke, dan itu tidak ada yang salah. Saya sudah bisa buktikan tidak ada yang salah. Oke, mungkin bisa dijelaskan, maaf, saya tengahin. Karena ini tadi statementnya pengen dijelaskan, ini tidak dijelaskan. Mungkin bisa dikasih gambaran ilustrasi, ya? Mungkin bisa silakan. Yang Indonesia 18 tahun, yang bahasa Inggris 8 years. Oke, Apakah bahasa Indonesia aja ini? oke, ya. Terus masalahnya di apa di bahasa Indonesia? 18 tahun tuh 8 years atau 18 years Pak? Oh dengan itu pasti ada beda lagi nanti penjelasannya ya. Makanya yang suci yang mana Pak? Ya. Oke. Dengan 18 tahun punya masalah nggak? Nggak ada. Dan bahasa Inggris yang satu entry. Oke, mohon maaf. Mic-nya bisa dibuka ya, biar Pak Dondi bisa mendekat karena ada yang menunjukkan. KDP, RSP, ANP, ASP, semuanya 8 years. Atau yang tadi yang apa? Kalau raja-raja udah benar Pak misalnya. Yang Indonesia 18 tahun. Mohon maaf, mic-nya. 8 years old gitu. Pak Hendri, mic-nya kalau menjawab ya.
Oke, Penalarannya yang ini kok ya aku udah lama. silakan. Pak Gerson. Malah baru lihat justru. Oke, silakan. Bu Neni mungkin. Gimana dibanding? Pasti tak jawab, pasti tak jawab. Oke, dibanding ya. Artinya bahwa pertanyaan Pak Dondi masih dipending. Oke, dicatat. Alah kami nanti tak jawab terus ngomong gini yang ngomong tak jawab. Oke, mungkin dipertegas lagi bahwa udah tahu ya. Oke, jadi ada satu catatan ya, ada satu catatan untuk belum terjawab. Mohon maaf, mic-nya bisa dinyalakan Pak Hendri. Oke, untuk timer dihentikan dulu ya, karena masih dari tim Kristiani untuk mencari. Oh, timer jalan. Oke, timer jalan. Timer jalan. Ada yang ini juga. Oke. Pak Hendri bisa pakai mic karena nggak masuk ke rekod. Ya, Jangan nanti sampaikan. bisa ketemu lah, Pak Jika Bang. Artinya oke. Biar waktunya kita. Kalau bisa memang nggak usah urusin angka-angka lah, ya toh. Itu nggak penting lah ya Pak. 700 kuda atau 7.000 ya toh. Umurnya Yosia berapa? Sebenarnya sudah ada di Alkitab. Ora ono. Oke. Nanti paling ya bengong gini tak jawab ya. Oh, iya. Oke, artinya bahwa itu belum terjawab ya. Ya, PR Oke. buat saya Pak. Oke. Tapi pasti saya jawab. Artinya saya clearkan di sini bahwa nanti akan dijawab. Oke, Pak Dondi. Karena ada Oke, ayat, baik ya. ada etin ya, ada Oke, ayat, ada etin. artinya Ada penerjemahan 8, angka ada itu ya. 18. Ada satu ayat ngomong 8, satu ayat dengan terjemahan lain 18. Oke, Tidak masalah. clear ya. Oke, nah akan jawab nanti. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya akan langsung juga membuktikan bahwa kalau di dalam kitab yang disebut suci, terus kalau ada ayat yang dianggap tidak asli ya Pak ya, saya nggak bilang palsu nih. Tadi Bapak tanya, 1 Yohanes 5:7. Ya. Nah, yang di dalam bahasa Indonesia, khususnya untuk LAI yang TB kan ada ayat itu Pak. Yang di bahasa Inggris, yang KJV ada, tapi yang NIV nggak ada, RSV nggak ada. Nah, pertanyaan saya, kalau yang tidak mencantumkan ayat itu, mereka kan lebih jujur karena mereka merefer atau merujuk kepada dokumen-dokumen yang jauh lebih dekat kepada tokoh Yesus. Tetapi yang mencantumkan ayat itu kan mencantumkannya karena dia mengambil dokumen yang jauh dari Yesus, yang sudah bedanya mungkin hampir 1,5 milenium gitu. Nah, di dalam TB, 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. Tolong di zoom bisa nggak ya? Bisa tolong di zoom nggak? Nah, ini ya. Saya punya kitab suci Katolik, Pak, ini, Pak. Nah, kitab suci Katolik ini, saya buka ya. Tidak untuk diperdagangkan. Ya. Ini dipersembahkan oleh kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap. Tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Dikeluarkan atau dicetak oleh Percetakan Arnoldus ND. Jadi di dalam Bible ini, yang mana 66 kitabnya itu sama dengan Bible Bapak-Bapak semua, yang 66 kitab. Di sini di 1 Yohanes 5 ayat 7, ada catatan lengkapnya nih Pak. Tolong di zoom bisa? Nih, dari sini nih. Bisa zoom lagi? Nah, itu ayat 7 tuh, cukup. Nah itu. Di situ dikatakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya, saya sampai di situ aja. Kemudian nih, lihat ada catatan lengkap di bawahnya nih. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam sebentar. Bagian ini, ke sana. Ketutupan lampu saya itu. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno
bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya, tolong di tengah mas, tolong di tengah. Enggak, di tengah, di tengah. Nah, posisi, bukan. Di zoom, tapi posisinya di tengah gitu. Saya sulit membaca kalau di pinggir. Nah, tolong zoom lagi. Stop. Kamera diam aja ya mas ya. Kamera diam aja. Bagian ini, kameranya bisa diam ya? Bagian ini kiranya aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Perhatikan, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Saya ulang ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, pertanyaan saya, sebuah kitab yang ayatnya dianggap sebagai ayat yang tidak asli, apakah bisa disebut kitab suci, Pak? Monggo, Pak. Silakan. Aku lagi yang jawab. Pak, itu tidak mengurangi benang merah, Pak. Tadi pun dari awalnya sudah ngomong ada satu ayat yang hilang, ya. Tidak mengurangi sama sekali, ya. Ayat itu bikin blunder di luar sana, di kekristenan luar sana, karena ada kata Bapa. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Itu ada 3, Pak. Berarti Allah itu 3 di surga loh, Pak. Di surga 3. Dia nggak tahu kalau di surga itu harus roh. Bapa itu harus Bapa kekal Yesus Kristus, Firman harus Firman Allah Yesus Kristus, Roh Kudus Roh Yesus Kristus. Maka 3-nya adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Mestinya begitu, Pak. Kalau di situ ada mes-mes ayat, nggak masalah sih. Gitu. Bagi kami nggak penting ya. Nggak penting ya. Kami menyadari bahwa dengan bahasa Inggris pun beda, ya, atau dengan bahan itu pun banyak bedanya juga. Termasuk soal merah hitam pun juga ada bedanya juga. Ya, merah hitam gitu. Ini merah, ini di sini merah, di sana kenapa di bahasa Inggris tidak merah? Sebagian tidak merah, sebagian hitam. Ya. Seperti itu. Saya selalu mengingatkan tidak mempengaruhi benang merahnya, Pak. Tidak mempengaruhi benang merahnya. Bahkan satu ayat pun hilang, ya toh. Bahkan ada yang titik-titik. Maksud ayat Alkitab pada titik-titik? Ada loh, Pak. Ada kan titik-titik? Aku lebih baik mati daripada titik-titik. Coba, ayat Alkitab pada titik-titik, ya toh. Lalu Anda mempermasalahkan tanda kurung, tanda baca, tanda lawang yang titik-titik aja ada kok. Tanda tanya kenapa nggak ada masalah kan? Titik 2, ya toh. Ada tuh. Aku lebih baik mati daripada titik-titik. Ayat Alkitab ada kayak begitu loh, Pak. Ya, yang nggak paham nggak apa-apa, saya paham. Kalau yang ini saya paham ya, yang ini ya. Cukup? Cukup. Itu tidak mempengaruhi itu, Pak ya, tidak mempengaruhi. Saya memakai LAI aja lah ya. Saya itu lebih baik, Pak, cari benang merahnya ya, benang merahnya. Dibuktikan apa, Pak? Seluruh Indonesia tidak pernah ada yang bisa menyatakan bahwa Yesus Kristus Allah dari sebelum segala abad. 200.000 pendeta dan romo di luar sana, nggak ada yang paham. Ayo. Daripada saya ngurusin aja sekedar gitu, Pak ya. Benang merahnya saya ambil, benang merahnya, ya. Dan nggak bisa dibantah ini, Pak. Saya nggak bisa dibantah. Tidak ada yang bisa bantah. Siapa yang bisa bantah? Bahwa Yesus Kristus adalah Allah, bukan kemarin, bukan besok, bukan lusa. Tadi sebelum segala abad. Makanya harus Alfa dan Omega. Harus yang awal dan yang akhir. Harus, ya. Dan awal dan akhir punya nama Yesus. 200.000 pendeta dan romo di Indonesia tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kecuali yang dari kami. Nama Allah itu Yesus. Ya. Oke. Tidak ada yang bisa buktikan. Daripada saya sekedar mengurusin begitu-begitu ya toh. Nggak ada, ya. Dan tidak bisa dibantah. Jadi ayat apapun Bapak yang pakai buku-buku segitu, tantangan saya cuma satu, di situ Yesus Allah nggak? Mungkin juga bukan, kitabnya Katolik kayaknya bukan Yesus nggak. Nggak akan Yesus Allah. Tidak akan. Elah iyalah. Oke, cukup? Oke, cukup. Silakan. Ya. Pak, ini juga ngambilnya LAI, Pak. Jadi kalau Bapak bilang ini Yesusnya apa? Bukan Allah. Ini LAI, Pak. LAI itu mensuplai kitab ke berbagai denominasi ya. Ya ke Katolik juga, Katolik begitu. Katolik ya. Saya memakai yang standarnya dunia saja, Pak. Yang kalau di ini yang backgroundnya hijau. Saya memakai itu. Nggak apa-apa itu mungkin disediakan untuk Katolik, entah untuk siapa saya nggak ngerti. Tapi saya memakai yang background hijau, ya. Berarti yang punya Bapak yang LAI tahun 74. Oh, yang bukan background hijau itu. Ya, 74. Boleh dicek di ayat mana aja lah, boleh dicek. Terjemahan baru 74 ya, Pak ya. Sama Pak, ini juga 74, Pak. Ayo nggak ngerti, kok bisa beda ya? Kok bisa beda ya? Ini LAI, Pak, 74 ya. Saya bacakan nih, Pak. Teks Alkitab Perjanjian Lama. Atau di cross check ayat aja, Pak. Cross check ayat. Nah, boleh. Enggak, no, cross check ayat. Wahyu 22 ayat 16, apa tulisnya di situ? Nanti kalau sama-sama Bapak nih bilang kitab suci. Ayo. Wahyu 22 ayat 16. 16, saya bacakan. Aku,
Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya. Masih sama. Ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sama, masih sama itu. Berarti ini? Terus yang beda di mana ya? Loh, tadi kan saya tanya, yang 1 Yohanes 5 ayat 7, Pak. Yang bagian ini pasti tidak asli. Yang, 1 Yohanes itu 5. hilang nggak itu yang di situ? Di sini ada, tapi ada catatannya bahwa bagian ini pasti tidak asli gitu. Di situ ada, di saya ada, cuman di situ ada kata-kata yang bagian ini tidak asli. Iya. Oh, mungkin itu untuk Katolik kali, bukan? Ya memang ini. Ayo wes lah. Katolik itu apa? Semua rasul itu Kristen kok. Ya sorry. Itu mantan Katolik tuh. Betul Pak? Ya. Beda nggak Pak? Alkitabnya Katolik sama Kristen beda nggak? Beda. Beda Pak. Wah ada yang sampai tambah 9 ya. Tambah 9 ya. Jadi 67 tambah 9. Kalau Ortodok itu malah tambah 15. Yang Bapak pakai, LAI. Maaf, ya. Terjemahan baru Bapak punya, itu 66 kitab Pak. Yang Katolik ini 73 kitab. 7. Yang Ortodoks, yang ini Ortodoks nih. Nah ini. Ini bukan, ini saya bawa Ethiopia. Yang Ortodoks 78 buku Pak. Yang ini Ethiopia 81 buku. 77 mau 78 Yesusnya bukan Allah toh? Bukan Yuk. masalah Yesusnya Allah atau bukan Pak. Karena itu yang paling penting Pak. Lah Bapak bawa itu Yesusnya bukan Allah kok. Ini bukan masalah Yesusnya Allah atau bukan Pak. Itu Buktinya masalahnya. di sini sama ayatnya dengan punya Bapak kan. Ya satu Ya itu kan? sama, yang lain nggak sama juga. Nah, kenapa di sini 73 yang Bapak pegang 66? Gitu. Ya, iya. Padahal sama. Wahyu 22 ayat 16 tadi. Itu tambah apa aja? Ada Vulgata, Deuterononika Pak. Deuterononika, ada Esther segala itu, Esther Ya, Vulgata itu. Ayo wis ditambah-tambah ya wis ngopo. Ya sorry ya Pak, aku cuma pakai LAI aja Pak. Saya berani tantang yang pakai LAI, LAI background hijau ya. Siapa saja saya berani tantang untuk membuktikan. LAI background hijau. Ya Pak, yang kalau di dalam itu ada huruf merah, ada huruf hitam. Oke, ya. Bapak mau bandingin nama bahasa itu mungkin ada beda sedikit, sama bahasa Inggris mungkin ada beda sedikit ya. Ya, saya pakai LAI bahasa Indonesia saja, ya. Nah, makanya kan jadi timbul pertanyaan Pak. Yang Katolik 73 buku,